Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa, Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Berjumpa dengan kami, Andi Supriyanto SPSI. Mudah-mudahan dalam perjumpaan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Seperti biasanya, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan mengenai ruang lingkup Satuan Pengamanan atau Security sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah tema yaitu tentang P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Hal ini memang harus kita mengetahui setidak-tidaknya melakukan sebuah pertolongan pertama. Memang kita bukan seorang tenaga medis, tetapi setidak-tidaknya kita juga mengerti tentang bagaimana cara menanggulangi atau melakukan sebuah pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Makanya pada kesempatan hari ini kami menyampaikan tentang tema yaitu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Saudara-saudariku, rekan kerja Satuan Pengamanan Security dimanapun Anda berada, P3K merupakan sebuah pengetahuan atau sebuah keterampilan di mana kalau kita hanya mengetahui tentang teorinya saja tanpa melakukan sebuah praktek, maka mental kita tidak akan benar-benar terlatih di dalam menghadapi kejadian yang sebenarnya. Jadi kita juga perlu yang namanya mental kita terlatih, yaitu bukan hanya kita mengetahui teorinya saja, tetapi kita harus betul-betul mempraktekannya. Tetapi sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa tahu teorinya, maka kita ini kemungkinan besar akan melakukan sebuah pertolongan yang salah pada korban. Jadi antara teori dan praktek harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. Teori tanpa praktek itu omong kosong. Praktek tanpa teori adalah kesalahan. Yang benar adalah yang teori juga melakukan sebuah praktek. Saudara-saudariku, rekan kerja Satuan Pengamanan dimanapun Anda berada, lalu apa yang dimaksud dengan P3K? P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan yang bersifat sementara terhadap korban kecelakaan, di mana sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau dari para medik, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ini bersifat sementara. P3K itu bersifat sementara. Artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau membawa korban ke rumah sakit yang terdekat, di mana untuk memperoleh pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Rekan kerja Satuan Pengamanan Security dimanapun Anda berada, jadi untuk pelaksanaan P3K, sebelum melaksanakan sebuah tindakan P3K, maka perlu dilakukan
tahapan-tahapan awal, yang mana tahapan awal ini sebelum dokter atau para medis itu datang ke tempat kejadian. Apa tahapan-tahapan awal yang harus kita lakukan? Yang pertama, si penolong itu harus mengamankan diri sendiri terlebih dahulu, memastikan si penolong juga telah aman dari bahaya. Jadi kita ini sebelum menolong, pastikan diri sendiri dulu kita dalam keadaan kondisi aman dari bahaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, amankan korban atau evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Lalu yang ketiga adalah tahapan-tahapan awalnya sebelum para medis datang, tandai tempat kejadian bila diperlukan untuk mencegah adanya korban selanjutnya atau korban baru. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya sebelum para medis atau dokter itu datang? Yang keempat, usahakan segera menghubungi tim medis atau P3K. Yang kelima, cari keterangan sebuah penyebab kecelakaan. Lalu yang berikutnya adalah segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Artinya, mulai dari cek jalannya pernapasan, ventilasi buatan, dan oksigen paru darurat atau yang dikatakan nafas buatan itu. Lalu cek denyut nadinya, itu yang perlu dilakukan. Jadi pelaksanaan P3K sebelum melaksanakan tindakan P3K itu ada tahapan-tahapan, yang mana saya ulangi dari awal. Yang pertama adalah si penolong melaksanakan pengamanan diri sendiri, memastikan bahwa si penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban, evakuasi ke tempat aman dan nyaman. Yang ketiga adalah tandai tempat kejadian bila diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan segera menghubungi tim medis atau P3K, cari keterangan penyebab kecelakaannya, serta segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Itulah saudara-saudaraku tentang pelaksanaan P3K sebelum melaksanakan tindakan, yaitu tahapan-tahapannya. Lalu kita melakukan sebuah evakuasi dan cara pengangkutan korban. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah pengangkutan atau evakuasi tanpa menggunakan alat atau yang dikatakan dengan menggunakan cara manual. Dianjurkan pengangkatan korban itu bila menggunakan cara manual, dianjurkan pengangkatan korban maksimal ada 4 orang agar supaya tidak jatuh korban yang berikutnya. Lalu yang kedua, pengangkutan dengan alat tandu. Rangkaiannya mulai dari korban, mulai dari persiapan, maksudnya rangkaiannya mulai dari persiapan, terus pengangkatan korban ke atas tandu, lalu memberikan selimut pada korban. Itu yang dilakukan apabila kita menggunakan sebuah tandu. Dalam hal ini disesuaikan dengan tata letak korban sesuai dengan luka dan cederanya. Itu mengenai evakuasi dan pengangkatan korban. Lalu bagaimana prinsip-prinsip pengangkatan korban dengan tandu? Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama,
kita melakukan pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok, yaitu gunakan alat tubuh seperti menggunakan paha, seperti menggunakan bahu dan panggul. Beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Lalu prinsip yang berikutnya, sikap mengangkat korban. Usahakan di dalam posisinya itu rapi dan seimbang untuk menghindari cedera selanjutnya. Lalu yang ketiga, prinsip dalam pengangkatan korban dengan tandu itu adalah posisi siap angkat dan siap jalan. Biasanya posisi kaki korban itu berada di depan dan kepala itu lebih tinggi daripada kaki, kecuali bila tungkai tidak cedera, itu keadaan harus menaik, maksudnya masuk itu artinya menaik. Jadi posisinya itu menaik bila tungkai tidak cedera. Itu posisi siap angkat dan siap jalan di atas tandu. Lalu yang kedua adalah menurun bila tungkai luka atau hipotermia. Mengangkut ke samping, memasukkan ke ambulan kecuali dalam keadaan tertentu. Itulah saudara-saudaraku, rekan kerja, security atau satpam dimanapun Anda berada. Walaupun kita bukan petugas paramedis atau bukan petugas kesehatan, setidak-tidaknya kita mengetahui tentang P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang terpenting adalah kita betul-betul melakukan sebuah praktek. Sebelum praktek, kita harus mengetahui teorinya. Apabila ada kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja kita, maka paling tidak sebagai seorang satpam atau security tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kita melakukan tindakan kecil, tindakan ringan yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kita segera hubungi tim paramedis atau segera bawa ke dokter atau bawa ke rumah sakit yang terdekat. Itulah saudara-saudaraku, rekan kerja Satuan Pengamanan Security dimanapun Anda berada, mengenai tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nanti untuk sambungannya kita lanjut di sesi selanjutnya. Walaupun lampu dalam keadaan gelap karena cuacanya mendung, tetapi tidak masalah. Yang terpenting adalah sumber ilmu pengetahuannya. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan kerja Satuan Pengamanan dimanapun Anda berada. Yang penting tetap semangat. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Terima kasih dari saya, Andi Supriyanto SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.